Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Anam, nomor induk mahasiswa TI 721028 dari Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen di Fakultas Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil tugas ujian akhir semester ganjil, dimana pada tugas kali ini saya diperintahkan untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi yang saya buat itu adalah aplikasi tentang penjualan mie ayam dan bakso yang berada di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Wonosobo. Terlebih dahulu kita buka aplikasi C++ Builder 6-nya. Ya, ini adalah tampilan utama dari aplikasi penjualan warung bakso dan mie ayam Chandra. Untuk yang pertama yaitu kita ke form 1 dulu. Nah, pada form 1 terdapat sebuah login untuk kasir, di mana nanti kasir akan diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah itu form akan menuju ke form 2, dan nantinya kasir akan diminta untuk memasukkan nama pelanggannya, lalu memasukkan semua pesanan dan dipesan oleh pelanggan. Nah, ketika sudah dimasukkan pesanan yang dipesan oleh pelanggan, maka akan otomatis masuk ke dalam list pemesanan. Selanjutnya yaitu button total, nanti akan menampilkan hasil dari total harga pesanan pelanggan. Setelah itu kasir diminta untuk memasukkan jumlah bayar yang diberikan oleh pelanggan. Lalu klik button bayar ini, maka akan tampil kembalian. Setelah itu akan terbuka form 3. Nah, di form 3 ini terdapat sebuah list box. Nah, list box ini akan menampilkan kwitansi pembayaran dari transaksi penjualan tersebut. Oke, langsung saja kita run untuk melihat berjalannya aplikasi ini. Kita run. Nah, nanti akan yang pertama kali keluar yaitu kasir memasukkan username dan password kasir. Masukkan 6, lalu passwordnya 123456. Klik login, maka akan masuk ke dalam form 2. Lalu kita masukkan namanya, misalnya Anwar. Set. Lalu kita klik button set, maka otomatis nanti nama Anwar ini akan tersimpan di dalam database. Selanjutnya misalnya Anwar ingin membeli 2 mie ayam, 1 teh, dan 1 es jeruk, lalu mengetikkan tambahkan pesanan. Nah, maka akan masuk ke dalam list pemesanan. Yang pertama adalah mie ayam dengan jumlahnya 2, 13. Mie ayam kan satunya 13.000, dikali 2 sama dengan 26.000. Nah, untuk baksonya karena tidak memesan, maka di sini akan tampil 0. Lalu es jeruknya 1 dengan harga 3.000. Lalu es jeruknya 1 dengan harga 5.000. Ketika kita tekan tombol total ini, maka akan tampil dari hasil semuanya, antara jumlah mie ayam, jumlah total harga mie ayam, jumlah total es teh, dan jumlah total es jeruk. Lalu kita masukkan misalnya uang Anwar itu 35.000. Kita klik button bayar. Nah, maka akan tampil kwitansi pembayaran dari pesanan Anwar. Di sini ada nama pemesan itu Anwar, yang dipesan adalah mie ayam 2 pieces yang berharga 13.000 dan total harganya adalah 26.000. Lalu es teh 1 pieces yang harganya 3.000 dan totalnya
3000. Lalu es jeruk dengan 1 biji yang berharga 5000, maka totalnya 5000. Terus total semuanya 26.000 ditambah 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 34.000. Lalu jumlah bayar yang dibayarkan Anwar itu adalah 35.000. Lalu kembaliannya yaitu adalah 1.000. Terima kasih atas kunjungan Anda. Kita klik button kembali, maka akan keluar dari form 3. Misalnya kita ingin, nah ini sudah masuk ya ke dalam riwayat transaksi. Ini Anwar dengan MA01. MA01 di sini bisa dilihat itu adalah mie ayam, MA02 itu adalah bakso, MI01 itu adalah es jeruk, dan MI02 itu adalah es teh. Es jeruk ini es teh. Totalnya adalah 34.000. Seperti itu. Misalnya kita ingin ke pelanggan berikutnya, kita masukkan namanya misalnya Rois. Set. Rois ingin membeli misalnya 2 bakso, 1 es teh, dan satu aja, 1 bakso, 1 mie ayam, 2 es teh. Kita klik tambah pesanan. Lalu totalnya adalah 36.000. Misalnya Rois hanya membayarkannya itu kurang, yaitu 35.000. Maka apa yang terjadi? Maka akan tampil uang kamu masih belum cukup nih. Gitu. Lalu kita ketikkan 40.000. Kita klik bayar. Nah, maka akan tampil pemesan. Nah, yang ini adalah kwitansi yang tadi. Untuk yang ini berada di bawahnya. Nah, nama pemesan Rois yang dipesan mie ayam 1 biji dengan harga 15.000. Yang kedua yaitu bakso 1 biji yang berharga 15.000. Lalu yang ketiga es teh 1 biji 3.000 dan es jeruk 1 biji 5.000. Dengan total 36.000 yang dibayar adalah 40.000. Berarti kembaliannya adalah 4.000. Kembali. Nah, untuk Rois namanya sudah terdaftar di riwayat transaksi. Misalnya di dalam riwayat transaksi itu sudah ada banyak sekali yang dimasukkan. Kita bisa mencarinya dengan mengetikkan namanya. Misalnya saya ingin mencari nama siapa, nama Firman. Firman, kita klik button cari, maka dari tombol ini akan menunjukkan ke dalam nama Firman dan pesan. Lalu kita balik. Jadi seperti itu adalah langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi penjualan warung bakso dan mie ayam Sandra. Langsung saja kita menuju ke dalam source coding dalam aplikasi ini. Yang pertama kita ke form 1 dulu, kita lihat apa yang ada dalam code-nya. Yang pertama di dalam button 1. Yang pertama diperkenalkan username string dengan tipe string, lalu password dengan tipe string. Lalu ini sudah terhubung dengan database. Nantinya di tabel 1 akan mengambil primary key-nya dan mengambil value-nya yang pertama username dan ditempatkan di dalam edit 1. Jika tidak ada data dalam tabel, maka kembali go to key, menuju ke primary key dan tampilkan pesan username yang kamu masukkan salah. Nah, jika tidak, username itu adalah tabel 1, ambil value username, lalu passwordnya yaitu tabel 1, value-nya password. Lalu ada perulangan lagi di sini, yaitu jika edit 1 teks isian dari edit 1 sama dengan atau persis dengan username dan edit 2 teks sama dengan password. Jadi ketika yang kita masukkan di dalam edit 1 itu persis dengan yang
ada di dalam database username dan password, maka akan muncul form 2 show modal, melihat show form 2. Jika tidak, maka akan tampil pesan password yang Anda masukkan salah, seperti itu. Lalu untuk button batal seperti biasa, yaitu untuk close jika kita tidak jadi ke login. Selanjutnya yaitu ke dalam form utamanya, berada di form 2. Yang pertama kita menuju ke button save-nya. Nah, di sini ada pengenalan variabel nama. Kita ke atas dulu. Nah, yang ini pengenalan tipe data string yang bernama yang diberikan dengan nama dan pemesan. Caranya yaitu string pilih variannya itu ada apa? Ada 4, yaitu ada mie ayam, ada bakso, ada es teh, dan ada es jeruk. Lalu ada pengenalan kode barangnya, yaitu dengan tipe data integer. MA01 itu kodenya untuk mie ayam, MA02 itu kodenya untuk bakso, MI01 itu untuk es teh, dan MI02 itu untuk es jeruk. Lalu pengenalan tipe data integer jumlah, MA01 jumlah mie ayam, lalu jumlah bakso, lalu jumlah es teh, lalu jumlah es jeruk. Lalu pengenalan tipe data integer dengan total bakso, total mie ayam, lalu total bakso, lalu total es teh, lalu total es jeruk. Lalu ada pengenalan lagi yaitu total, bayar, dan pembelian. Lalu ada pengenalan harganya itu ada yang pertama yaitu ada 13.000, yang kedua yaitu 15.000, yang keempat, yang ketiga ini 3.000, dan yang terakhir itu adalah 5.000. Lalu pengenalan satuan, lalu total harga I11, I12, I12, I14 pendapatan. Integer untuk variabel B sama dengan 0 dan D sama dengan 0. Kita ke tombol button set tadi. Nah, tadi di sana sudah ada variabel nama, itu sama dengan edit 1 teks nama. Variabel nama itu berada di dalam edit 1 teks edit 1. Nah, jika nama itu tidak ada isinya, maka tampilkan pesan "Ups, kamu lupa memasukkan namamu." Nah, jika tidak, maka pemesan D sama dengan nama D++, lalu button satunya akan diaktifkan, seperti itu. Lalu kita ke dalam masukkan ke tambah pesanan. Yang pertama yaitu MA01 string to integer edit 2 text. Maksudnya apa? Variabel MA01 itu adalah perubahan dari string menuju integer yang berada di edit 2 text edit 2 jumlah. Lalu jumlah MA01 yaitu jumlah mie ayam, yaitu sama dengan MA01 ini yang dimasukkan di dalam edit 2. Lalu edit 6 itu adalah perubahan dari integer menuju string dari MA01 yang ini. Lalu total MA01 yaitu total mie ayam itu adalah perkalian dari variabel MA01 dan dikali dengan harga ke 0, karena harga ke 0 itu yang ini 13, ini berarti H1, ini berarti H2, dan ini berarti H3, itu. Lalu tampilkan di edit 15 teks, lalu integer to string yaitu adalah total
MA01 yang di atas. Nah, yang ini integer to str integer menuju string, yaitu total dari ayam, seperti itu. Selanjutnya seperti ini untuk perulangan yang di bakso dan di teh, teh dan es jeruk. Lalu nanti button 4 dan button 2 itu akan button 4 akan dimatikan dan button 2 akan diaktifkan. Selanjutnya kita menuju ke total. Nah, total ini total harga sama dengan total MA01 total mie ayam ditambah total MA02 total bakso ditambah total MA01 MI01 yaitu es teh ditambah juga dengan total MI02. Itu nanti di dalam edit 18 itu berisi perubahan dari integer menuju string. Jadi di dalam edit teks itu adalah tipe datanya string yang diisikan dengan total harganya dan akan dilakukan terus menerus ketika ada penambahan data. Lalu selanjutnya yaitu button 2 nya akan mati dan menghidupkan button 3. Selanjutnya kita masuk ke button bayar ini. Di sini ada banyak sekali. Di sini ada variabel bayar yang isinya yaitu perubahan dari string menuju integer yang berada di edit 19. Jika bayar itu kurang dari total atau B kurang dari 1, maka tampilkan pesan uang kamu masih belum cukup nih. Nah, jika tidak, maka kita kenalkan dulu variabel kembalian itu adalah dari variabel total, variabel bayar dikurangi dari variabel total harga atau B-1. Lalu tampilkan di dalam edit 20 perubahan dari integer menuju string dengan isian kembalian. Selanjutnya yaitu menampilkan di form 3, menampilkan tampilan form 3. Nah, di sini ada perulangan. Jika edit 2 teks sama dengan 0, jadi jika ini di 2 0 tidak diisi, maka di dalam form 3 di list box 1 kita tambahkan itemnya, yaitu ada ini sebagai judulnya, lalu nama pemesan itu didapatkan di dalam edit 1 yang ini, edit 1 nama pemesan sama dengan edit 1. Lalu tampilkan bakso, kan berarti tadi mie ayamnya berarti tidak dipilih, berarti langsung ke dalam bakso, es teh dan es jeruk. Bakso itu didapatkan di dalam edit 3 which is berarti ini total jumlah yang kita beli, baksonya ada berapa, lalu dikali dengan harganya yang berharga 15.000, yaitu sama dengan tambahkan dari variabel total MA02 total bakso. Itu selanjutnya yaitu es teh yang berada di edit 4, tampilkan di edit 4 yaitu jumlah pemesanannya dikalikan dengan harganya, lalu sama dengan total harga MI01 dan seterusnya, seperti itu. Lalu di sini ada perulangan lagi di bawahnya. Jika edit 4 teks sama dengan 0, edit 4 itu berada di ini 1 2 3 4, berarti yang bukan es tehnya, berarti es tehnya itu berarti dihilangkan. Lalu di sini yang terakhir ini, jika tidak ada yang berisi 0, di edit 2 tidak ada berisi 0, di edit 3 tidak ada yang berisi 0,
dan di tempat tidak ada berisi 0, di tempat tidak ada yang berisi 0, maka tampilkan semuanya. Ada mie ayam, ada bakso, ada es teh, dan es jeruk. Selanjutnya kita menuju ke dalam variabel button pesan ulang. Nanti di pesan ulang ini akan menghapus data-data yang berada di edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 5, edit 5, edit 6, edit 7, edit 8, edit 9. Ini 14, 15, 16, 17, 18, 11, 20, dan 20 terakhir. Akan menghapus semua isian yang berada di edit-edit tersebut. Selanjutnya yaitu di button pelanggan berikutnya. Sama, di edit kita menghapuskan semuanya, tetapi kita juga harus mengaktifkan button-button yang telah difalsekan di dalam perulangan yang kita buat tadi di atas. Yang ini false, button 4 false, lalu button 2 false. Ini kan nanti akan tidak teraktifkan, maka di dalam pelanggan berikutnya maka akan diaktifkan kembali. Yang ini. Selanjutnya untuk tombol cari. Ini untuk tombol cari itu kita ambil di dalam tabel 1. Tabel 1 yang mana, Kak? Tabel 1 itu berada di sini. Ini tabel 1, ini tabel 2. Nah, tabel 1 ini berisi data-data database di dalam riwayat transaksi. Untuk tabel 2 berada di dalam produk, untuk data produk. Tadi ambil di dalam tabel 1, ambil primary key-nya, lalu ambil value-nya yaitu nama pelanggan. Jadi kita menggunakan nama pencarinya itu nama pelanggannya. Itu string yang berada di dalam edit 21. Ini adalah edit 21. Nah, jika tidak ada yang Anda masukkan, jika data yang Anda masukkan itu salah atau tidak ada, maka akan menampilkan data yang Anda cari tidak ditemukan. Kita coba. Jadi kita belum mencobanya. Nah, di sini misalnya kita mencari kesalahan Anwar hanya kecil. Kita mencarinya. Oh, data yang Anda cari tidak ditemukan, berarti tidak sama dengan yang berada di dalam database. Ya, mungkin itu adalah tampilan atau hasil ujian akhir semester yang saya buat pada tugas ini. Mungkin ada kesalahan atau tambahan-tambahan dari para senior, dari dosen-dosen saya, dari teman-teman saya, bisa untuk tambahkan di dalam komentar di bawah ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila dari saya pribadi ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.